Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 11 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi oleh roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menegur Berdasar Kasih.
Saudara-saudari terkasih, setiap hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkan makna firman itu bagi hidup kita. Demikian pula halnya pada hari ini. Akan tetapi, secara istimewa diharapkan kita untuk memperhatikan pesan dari firman Tuhan itu. Bacaan pada hari ini dapat membantu kita untuk ikut mewujudkan harapan Tuhan yang melalui firman-Nya mau menyelamatkan dan mempersatukan umat manusia. Injil hari ini menolong kita untuk melihat dosa dalam hubungannya dengan jemaat. Awalnya menegur di bawah 4 mata, selanjutnya membawa 2 orang saksi, dan akhirnya membuka perkara itu kepada jemaat. Tahap-tahap ini bertujuan untuk mengajak orang Kristen yang melakukan dosa untuk kembali kepada jemaat. Jika teguran sampai tahap terakhir tidak diterima oleh yang bersangkutan, maka ia dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari terkasih, jemaat sebagai instansi mempunyai kuasa untuk mengucilkan atau menerima kembali anggotanya yang tersesat. Kewibawaan komunitas jemaat menjadi semakin mendalam karena Yesus hadir jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Para murid diberi janji bahwa Allah akan berdiri di belakang keputusan mereka di dunia. Persetujuan jemaat yang bersatu dalam doa bersifat mengikat, karena Allah hadir dalam doa jemaat secara khusus. Saudara-saudari terkasih, apakah artinya hal ini bagi kita? Kita sebagai jemaat diundang untuk saling menegur dan mengingatkan. Kita semua mempunyai tanggung jawab satu terhadap yang lain. Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama kita yang berdosa kembali kepada kebersamaan dalam umat Allah. Namun, hendaklah teguran itu menjadi semakin indah jika dilakukan melalui langkah-langkah yang manusiawi. Saudara-saudari terkasih, satu-satunya alasan menegur saudaranya yang berdosa adalah berdasar kasih. Jadi, segala alasan lain seperti rasa kesal, marah, jengkel, malu, atau apapun itu harus disingkirkan. Dengan kata lain, saat kita menegur, hendaknya kita membersihkan hati dari segala perasaan keliru, agar dengan hati penuh kasih dapat membantu saudara kita. Tujuannya adalah menolong orang agar selamat. Ibaratnya, orang yang dalam bahaya tenggelam. Kita tidak sampai hati melihat orang itu mati tenggelam. Kita ingin menolongnya. Jika dirinya kita selamatkan, maka kita tidak hanya menolong satu orang itu saja, melainkan juga banyak orang lain, seperti anggota keluarganya, sahabat-sahabatnya, atau teman kerjanya. Saudara-saudari terkasih, semoga firman Tuhan ini membuka hati kita untuk makin menyadari akan tanggung jawab sosial, keselamatan sesama, dan akan rahasia cinta kasih Allah. Marilah kita saling menegur dan mengingatkan berdasarkan kasih. Semoga demikian. Amin.